Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Hari ini kita kuliah psikologi pendidikan untuk pertemuan ketiga. Oke. Teman-teman nanti akan mempresentasikan untuk materi yang ketiga yaitu teori perkembangan kognitif dari Jean Piaget. Bacanya Piaget, oke. Silahkan nanti kelompok 3 bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Ini sudah Ibu bukakan akses untuk bisa share screen. Silahkan kepada kelompok 3 untuk presentasi. Silahkan, Nok, dimulai, Nok. Mbak Dwi masih mute. Sebentar Bu, ini Kurnia keluar-keluar Zoom terus. Piaget adalah orang 1896. Ia terkenal karena studinya tentang bagaimana anak-anak berkembang secara kognitif. Menurut Piaget, anak-anak bukan hanya versi orang dewasa, tetapi memiliki cara berpikir yang unik. Ia menemukan perkembangan kognitif seiring bertambahnya usia dan pengalaman mereka. Teori ini sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan karena membantu guru memahami bagaimana anak belajar dan berpikir. Oke, selanjutnya. Selanjutnya yaitu ada konsep utama. Konsep utama sendiri ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada skema, yang kedua ada asimilasi, yang ketiga ada akomodasi, dan yang terakhir ada equilibration atau keseimbangan. Sebelum kita masuk ke tahap-tahap perkembangan, kita perlu memahami beberapa konsep utama dalam teori Piaget. Yang pertama ada skema adalah pola berpikir yang membantu anak memahami dunia. Yang kedua ada asimilasi adalah ketika anak menemukan informasi baru ke dalam skema yang sudah ada. Yang ketiga ada akomodasi
terjadi ketika anak mengubah skema lama untuk menyesuaikan informasi baru. Dan yang terakhir ada equilibration atau keseimbangan adalah proses penyeimbangan asimilasi dan akomodasi agar pemahaman anak tetap stabil. Misalnya, seorang anak yang hanya mengenal anjing mungkin menyebutnya kucing sebagai anjing. Ini adalah asimilasi, namun setelah menyadari bahwa kucing berbeda dari anjing, ia mengubah pemahamannya. Ini adalah akomodasi. Slide yang selanjutnya. Selanjutnya yaitu ada tahapan. Tahapan tersendiri terdiri dari 4. Yang pertama ada sensori motor, yaitu dari usia 0 sampai 2 tahun. Yang kedua ada operasional 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga ada operasional konkret 7 sampai 11 tahun. Dan yang keempat ada operasional formal dari usia 11 tahun ke atas. Setiap tahap memiliki ciri khasnya masing-masing yang akan disampaikan oleh Mbak Yola. Untuk Mbak Yola dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lebih rinci tahapan perkembangan yang dibagi oleh Jean Piaget. Yang pertama ada sensori motor. Nah, sensori motor ini rentang waktunya tuh antara 0 sampai 2 tahun, dari lahir sampai 2 tahun. Nah, ciri-ciri apabila anak-anak sudah memasuki tahap ini, yang pertama, mereka itu belajar melalui gerakan. Jadi, bayi belajar itu melalui panca indera dan melalui gerakan. Terus, bayi ini mulai memahami keberadaan objek meski tidak terlihat. Nah, contohnya, jika kita mau main sama anak kecil. Nah, anak kecil ini pasti akan merasakan keberadaan mainan itu. Terus akan kita mau melatih sensor motoriknya, kita bisa dengan sensor motorik pada mulai memahami dunia dengan indera-indera melihat dan merasakan. Nah, sebelum usia 8 bulan, mereka ini kita ajarin untuk mencari dan berusaha mencari mainan mereka sendiri. Dunia tetap ada meskipun mereka tidak melihatnya. Selanjutnya yaitu ada tahap pra-operasional, yaitu dari rentang tahun 2 sampai 7 tahun. Nah, ciri-cirinya anak-anak ini mulai menggunakan simbol seperti kata dan gambar untuk berpikir. Dan di sini ada egosentrisme. Nah, egosentrisme ini sulit memahami perspektif orang lain. Selanjutnya ada animisme, yaitu menganggap benda mati memiliki perasaan. Jadi, ketika anak umur 2-7 tahun, misalkan mainan seperti boneka atau robot. Nah, mereka tuh cenderung kayak ngajak ngomong mainan itu karena mereka merasa mainan itu adalah temannya. Mainan itu tuh seperti hidup, punya perasaan. Nah, contohnya yang ada di gambar. Kayak mereka tuh sering curhat gitu sama mainan mereka karena mainan mereka itu dekat sama mereka. Terus anak-anak ini percaya bahwa benda mati ini memiliki kehidupan tersendiri dan mereka juga biasanya percaya bahwa bulan itu mengikuti mereka karena kalau mereka ke sini bulan itu tetap nggak makin menjauh, malah kadang ada yang bilang makin dekat gitu. Dan mereka juga merasakan boneka ini punya rasa sedih. Jadi ketika boneka ini entah itu dipukul, dibuang, atau dilempar, pasti mereka kayak sedih gitu ya. Terus karena anak-anak pada tahap ini masih sulit memahami logika, jadi mereka tuh kayak sering punya kesimpulan di otak mereka sendiri kalau itu tuh hidup gitu. Selanjutnya yaitu tahap operasional konkret, yaitu rentang waktu 7-11 tahun. Nah, pada rentang waktu ini, mereka mulai berpikir logis, tapi masih terbatas pada hal-hal konkret. Selanjutnya, konservasi. Nah, mereka ini memahami bahwa jumlah
jumlah tetap sama meskipun bentuk berubah. Contohnya di dalam gelas. Misal gelasnya ini kita isi 1 liter air di gelas besar, tapi di gelas kecil kita isi 1 liter juga. Nah, kalau anak-anak ini sudah paham, mereka paham kalau isinya sama, yang berbeda itu hanya wadahnya, hanya gelasnya saja. Terus selanjutnya klasifikasi. Bisa mengelompokkan objek berdasarkan karakteristik tertentu. Jadi anak ini bisa tahu hewan berkaki 4 itu apa aja, hewan berkaki 2 itu apa aja. Jadi bisa mengklasifikasikan, membedakan antara yang satu dengan yang lain. Terus ada juga pada tahap ini anak-anak ini menyadari bahwa suatu tindakan itu bisa dibalik. Contohnya, jika kita menambahkan 2 ke angka 5, lalu menguranginya lagi dengan 2, itu hasilnya tetap 5. Jadi 2 ditambah 5 kan 7. Kalau kita kurangi lagi dengan 2, itu hasilnya kembali lagi ke angka 5, kayak gitu. Selanjutnya yaitu operasional formal, yaitu anak yang Mohon maaf Mbak, Ibu ya, potong ya. ya, Kembali ke slide sebelumnya, Nak. Nah, pada tahap ini ya, operasional konkret, ini usia-usia anak SD. Nah, teman-teman kalau mengajarkan ke anak SD, ini kalau 1 tambah 1 gitu ya, diajari kelas 1. Kamu masih ingat nggak? Dia biasanya pakai gambar atau pakai benda, ya. 1 pensil ditambah 1 pensil, ada gambarnya ya. Sama dengan gambar 2 pensil. Nah, itu kenapa kok harus seperti itu? Kenapa sih nggak langsung? Kadang kan kamu kalau sudah gede gini mikirnya seperti itu ya. Kenapa sih nggak langsung pakai angka 5 tambah 5? Kenapa harus gambar stroberi sebanyak 5? Nah, karena perkembangan kognitif anak itu masih di tahap operasional konkret. Dia harus melihat, nah, hal-hal yang konkret. Oh, ini loh 2 pensil, ditambah 2 pensil, hasilnya 4. Dihitung, dimulai lagi. 1, 2, 3, 4. Dihitung lagi dari awal. Gitu. Dulu pernah enggak ketika masih sekolah, teman-teman disuruh bawa sempoa atau bawa lidi? Pernah enggak? Zaman SD? Pernah ya? ya, Nah, itu tujuannya apa? Nah, salah satunya ini untuk mengubah ya, mengubah cara belajar anak itu dari konkret, kemudian lama-lama dia dibawa ke tahap berikutnya, yaitu tahap mulai berpikir abstrak. Jadi, awalnya dari konkret, dari benda-benda nyata, misalkan 2 pensil, oh ini dibuat notasi, lambangnya angka 2 itu seperti ini gitu. Nah, jadi bermakna 2 itu maknanya apa sih? 2 ini hanya simbol, tapi maknanya ada benda sebanyak 2 gitu, ya. Oke. Nah, inilah teori yang menjelaskan, salah satu teori ya yang menjelaskan bahwa matematika itu adalah ilmu yang bersifat abstrak. Tetapi ketika kita melaksanakan pembelajaran di sekolah, kita perlu mendekati anak dengan cara mengubah matematika itu ke dalam konsep-konsep bentuk konkret. Misalkan kubus, oke. Kubus sebenarnya, kubus di dalam matematika itu tidak ada di dunia nyata, Nak. Tetapi ketika kamu bawakan benda-benda yang mirip kubus, oke, contohnya bawakan rubik, kemudian buat media pembelajaran dari kertas, kamu buatkan kubus, bendanya ya. Jadi mereka, oh ini ya, benda ya yang namanya kubus ya, gitu. Kemudian misalkan kamu mengajar tentang lingkaran. Nggak mungkin kan kamu ngajari anak SD gini, lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang berjarak sama terhadap titik tertentu. Kan nggak mungkin ngajari gitu ya. Nah, ini loh lingkaran tuh bentuknya seperti ini. Contohnya adalah pinggiran jam dinding, tepi koin. Ini adalah benda-benda yang tepinya berbentuk lingkaran. Kan gitu, ya kan? Nah, kalau dirimu buka buku-buku SD nanti materi-materinya seperti itu. Oke, boleh dilanjutkan Mbak Yolanda? Silakan. oke. Nah, selanjutnya yaitu tahap operasional formal, yaitu pada anak di atas 11 tahun. Nah, pada anak 11 tahun ke atas ini, mereka tuh mulai
bisa berpikir abstrak dan hipotesis karena mereka sudah memasuki tahap SMP, SMA ke atas. Nah, selanjutnya mereka juga bisa memprediksi kemungkinan sebelum bertindak, memahami konsep-konsep kompleks seperti keadilan dan kebebasan. Jadi mereka ini mulai bisa untuk melakukan sebuah penelitian, sebuah percobaan kayak kuliah gitu. Dan juga mampu berpikir kritis, membuat mereka juga mulai merasakan apa itu keadilan, apa itu kebebasan, serta tanggung jawab. Terus mereka juga lebih ke berpikir sebelum bertindak. Jadi sebelum mereka bertindak, mereka memikirkan apa sih konsekuensi yang akan aku ambil ketika aku melakukan ini. Seperti itu. Selanjutnya, ini akan dijelaskan oleh Mbak Fadila. Oke, selanjutnya ada implikasi dari teori Piaget. Implikasi tersendiri terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada usia dini, yang kedua ada sekolah dasar, dan yang ketiga ada sekolah menengah. Jadi untuk anak usia dini, pembelajaran berbasis eksplorasi sangat dianjurkan. Dan yang kedua ada anak sekolah dasar, metode pembelajaran harus konkret seperti menggunakan balok matematika. Dan yang ketiga ada sekolah menengah. Untuk anak remaja ini, guru bisa mendorong diskusi dan pemecahan masalah. Dengan memahami teori ini, pendidik bisa menciptakan metode pengajaran yang sesuai dengan perkembangan kognitif siswa. Jelaskan dengan lagi. Selanjutnya apa sih kritik dan kelebihan dari teori Jean Piaget? Yang pertama, kritiknya itu memberi wawasan mendalam mengenai perkembangan kognitif anak dan selanjutnya mempengaruhi sistem pendidikan modern. Sedangkan balik ya kritik dan kelebihannya maaf. Untuk kelebihannya memberikan wawasan mendalam mengenai perkembangan kognitif anak dan mempengaruhi sistem pendidikan modern. Sedangkan untuk kritiknya, tidak semua anak berkembang sesuai tahapan ini. Dan tahapan ini juga kurang memperhitungkan pengaruh sosial dan budaya yang dibanding dengan teori Vygotsky. Jadi ada juga ilmuwan lain yang sama-sama lulusan psikologi, tapi teorinya ini lebih ke perkembangan kognitif itu beriringan dengan pendampingan sosial, dengan pendampingan orang-orang di sekitarnya seperti itu. Ada dua perkembangan kognitif yang sama dengan Jean Piaget, yang satu lagi itu Vygotsky. Nah, di sini saya akan memberikan apa sih perbedaannya. Nah, yang pertama, dari teorinya Piaget, itu anak-anak membangun pengetahuan secara mandiri. Tapi kalau dari Vygotsky, mereka itu harus tahu situasi sosial dan budaya mereka. Terus kalau Piaget ini, perkembangan kognitif itu ada tahapannya sesuai umur mereka. Jadi berkembangnya itu sejalan dengan usia mereka. Tapi kalau dari Vygotsky, perkembangan kognitif itu harus ada keterlibatan dari masyarakat. Jadi mereka itu harus ditunjang didampingi dengan interaksi sosial. Terus selanjutnya, anak-anak dapat belajar secara mandiri dengan melihat orang-orang di sekitarnya. Itu kalau dari Jean Piaget. Tapi kalau dari Vygotsky, perkembangan pengetahuan anak ini dimulai melalui proses sosial. Jadi mereka tuh nggak secara mandiri. Gitu. Terus kalau dari Jean Piaget, itu perkembangan mendahului pembelajaran. Tapi kalau dari Vygotsky, itu pembelajaran mendahului perkembangan. Terus, teori Jean Piaget itu, anak-anak ini melakukan pembelajaran dengan cara meniru orang lain, melihat orang-orang di sekitarnya. Misalnya, ketika orang-orang melakukan ini, anak-anak itu cenderung meniru, apalagi kalau dilakukan oleh orang terdekatnya atau orang tuanya. Tapi kalau dari teori Vygotsky, anak-anak harus didampingi, dijang, supaya mereka itu bisa berkembang. Seperti itu. Selanjutnya, kesimpulannya akan dibacakan oleh Mbak Kurnia.
Jadi kesimpulannya, secara ringkas teori Piase menjelaskan bahwa perkembangan kognitif anak terjadi dalam 4 tahap. Anak-anak belajar melalui asimilasi, akomodasi, dan keseimbangan. Pemahaman tentang teori ini sangat penting dalam dunia pendidikan. Teori ini membantu kita memahami bagaimana anak berpikir dan bagaimana cara terbaik untuk mendidik mereka. Jadi, pertanyaan. Ada pertanyaan enggak, teman-teman mahasiswa? Tidak ada? Kalau tidak ada, dilanjut tugas mandiri ya, Nak ya. Ini Ibu akhiri Zoom-nya, nanti dilanjut tugasnya disampaikan di grup, nanti Ibu masukkan ke Sunan, gitu ya. Terima kasih kelompok 3 sudah memaparkan materi. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir di perkuliahan hari ini. Tetap semangat untuk tugas mandirinya. Kita selesaikan hari ini aja ya, biar nggak ada tanggungan sebelum libur besok. Libur hari raya maksudnya tanggal 28 libur. Ya, sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih Bu Ratri. Oke, sama-sama.